Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Bapak-bapak, saudara-saudara, ibu-ibu yang kami muliakan, alhamdulillah pada malam hari ini kita akan memulai kajian rutin tentang akidah, tentang keimanan. Sebenarnya ini kita sudah mulai beberapa pertemuan yang lalu, namun waktu itu di setelah asar, ya. Dan kita membahas kitab Aqidah Wasithiyah karangan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Dan kitab akidah ini kami rasa kurang pas kalau dibawakan secara lebih umum, ya. Kalau untuk mahasiswa insya Allah bisa, tapi kalau lebih umum perlu kitab akidah yang lebih mudah lagi. Makanya kami usul kepada dia untuk diganti kitabnya. Makanya kami pilihkan kitab Al-Aqidah Al-Muyassarah, akidah yang mudah, ya. Akidah yang dimudahkan, itu akidah mudah. Ini disusun oleh Syekh Ahmad bin Abdul Rahman Al-Qadhi, merupakan doktor atau guru besar akidah di Universitas Qasim, Arab Saudi. Beliau memiliki kitab Al-Aqidah Al-Muyassarah min Al-Kitab Al-Aziz wa Sunnah Al-Mutahharah, akidah yang mudah dari Al-Kitab Al-Aziz dan As-Sunnah Al-Mutahharah, dan sunnah yang disucikan. Nah, sebelum kita mulai membahas bagaimana akidah seorang muslim, maka kita akan dahului dengan pengantar akidah, ya, tentang pentingnya akidah, kemudian keistimewaan akidah Islamiyah seperti apa dan buahnya seperti apa. Nanti dalam kata pengantar Syekh di kitab ini Al-Aqidah Al-Muyassarah, beliau menyebutkan beberapa poin tersebut. Dan seperti biasa yang pernah kami sampaikan sebelumnya, bahwa matan-matan akidah itu kebanyakannya disusun sesuai dengan hadis Jibril. Hadis Jibril, hadis yang diriwayatkan oleh Umar Ibn Khattab radhiyallahu anhu tentang agama Islam yang diajarkan oleh malaikat Jibril di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang dikenal dengan hadis Jibril. Hadis yang panjang, nanti kita akan sebutkan. Nah, di antara yang disebutkan di situ ditanyakan oleh malaikat Jibril adalah ada 5 iman. Tahukah kamu apakah itu iman? Maka dijawab oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, tu'minu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rasulihi wal yawmil akhir wal qadari khairihi wa syarrihi. Kau beriman kepada Allah, kau beriman kepada malaikatnya, kau beriman kepada kitab-kitabnya, kau beriman kepada rasul-rasulnya, kau beriman kepada hari akhir, dan kau beriman kepada takdir yang baik dan yang buruk. Maka 6 rukun iman ini menjadi landasan tauhid, menjadi landasan pembahasan iman dalam kitab-kitab para ulama. Dimulai dari beriman kepada Allah, seperti apa pembagian-pembagiannya, pembahasan-pembahasannya. Lalu berikutnya sampai kepada iman kepada takdir. Dan keimanan ini penting karena inilah fondasi seorang muslim, asas. Kalau kita punya sholat, kita punya zakat, kita punya puasa, kita punya haji, kita punya akhlak yang baik, kita memiliki seluruhnya itu. Tapi kalau fondasi kita rusak, maka semua yang tadinya baik ini runtuh.
donasi dia untuk yayasan sosial, untuk kemanusiaan. Itu kan kalau kita bagi seorang muslim amalan soleh yang luar biasa, infaknya begitu besar. Tapi kalau dilaksanakan oleh orang kafir maka tidak ada artinya sama sekali. Dan Allah Maha Adil, ya Allah akan membalas di dunia, tapi di akhirat tidak akan mendapatkan apa-apa. Maka akidah ini sangat penting, tauhid ini sangat penting karena ia landasan seorang muslim untuk melakukan semua amalan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika dia rusak atau salah satu dari rukun iman ini ada rusak di situ, maka keimanannya menjadi tidak sempurna kepada Allah, bahkan dasar keimanannya bisa hilang. Dasar imannya bisa pergi, imannya bisa lepas dari diri, dan itu menjadikan semua amalannya rusak. Ya. Sebagaimana yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa man yusyrik billahi, dan siapa yang menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala, faqad habita 'amaluhu, maka telah terhapuslah amalannya. Seberapa banyak pun amalan yang dilakukan, tapi kalau syirik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala maka terhapus semuanya. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Walladzi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum." Ini dalam pengantar yang disebut oleh Syekh penulis kitab Al-Aqidah Al-Muyassarah menyebutkan ini sebagai pengantarnya. Dia Allah yang mengutus fil ummiyina rasulan minhum, seorang rasul di kalangan ummi. Al-ummiyin adalah orang-orang yang sebagian besar tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis. Ini al-ummiyin, itu orang Arab. Yatlu alaihim ayati. Tugasnya seorang nabi itu apa? Yatlu alaihim ayati, membacakan kepada mereka ayat-ayatnya. Dan inilah juga yang diwarisi oleh para ulama seperti Nabi SAW. Tugasnya apa? Membacakan kepada manusia ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa yuzakkihim, mensucikan mereka. Wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah, mengajarkan kepada mereka Alkitab dan Al-Hikmah. Wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin, meskipun mereka sebelumnya benar-benar dalam keadaan kesesatan yang nyata. Quran surat Al-Jumu'ah ayat 2. Lalu kemudian diutusnya Nabi SAW kepada kita ini adalah nikmat yang besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang tidak bisa didapatkan oleh orang-orang lain. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Imran, "Laqad manna Allahu 'alal mu'minin." Sungguh Allah telah memberikan sebuah nikmat bagi orang-orang beriman. Idh ba'atsa fihim rasulan min anfusihim, ketika Allah mengutus kepada mereka seorang rasul dari kalangan mereka sendiri. Yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhum al-kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Akhir ayat ini sama dengan ayat sebelumnya di surat Al-Jumu'ah ayat 2. Maka kata beliau di sini, fa inna Allah Ta'ala arsala rasulahu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam bil huda wa dinil haqq. Maka Allah mengutus rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dulu waktu saya mengajar TPA, ada yang santri anak TPA bertanya kepada saya, Ustaz, itu Nabi manusia, bukan cahaya jalan-jalan. Iya, manusia sama seperti kita. Ya, mungkin masih ada juga yang mengira bahwa Nabi itu bukan manusia normal. Ya. Makanya juga ini menjadi hujah alasan orang-orang musyrik dulu tidak mau beriman kepada para nabi, karena yang diutus juga manusia sama seperti kita. Yang syuna fil aswaq, jalan juga di pasar, wa yaquluna ta'am, mereka juga makan makanan. Mereka mengatakan, kenapa bukan malaikat yang turun? Ya, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Al-An'am, walau anzalna malakan, kalau kami turunkan malaikat, ya, itu akan kami jadikan malaikat ini seorang manusia juga. Kalau dijadikan seorang manusia juga, ya pasti mereka akan ingkari juga. Jadi sama saja. Ya, karena tidak mungkin malaikat jalan-jalan lalu menjadi rasul lalu mengajarkan manusia Al-Quran, ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan memperkenalkan Allah kepada mereka. Maka yang paling cocok menjadi utusan Allah adalah manusia yang Allah utus kepada kita semuanya. Dan Rasulullah diutus untuk
semua manusia, bahkan bukan hanya semua manusia, juga jin. Juga jin. Ya, makanya dalam sirah Nabawiyah kalau kita baca, ketika Nabi SAW ditolak dakwahnya di Taif, sepulang dari Taif, perjalanan dari Taif menuju Mekah, beliau singgah di sebuah pohon. Lalu kemudian di bawah pohon itu Nabi SAW bertemu, membuat halaqah dengan para jin, lalu kemudian mengajarkan kepada mereka Islam, dan jin-jin inilah yang menyebarkan ajaran Islam turut-temurun ke seluruh bangsa. Dalam sirah Nabawi disebutkan pertemuan Nabi dengan para jin ini 2 sampai 3 kali. Tentunya mereka jin-jin yang baik, jin-jin yang muslim, tentunya hadir juga di majelis-majelis Rasulullah SAW menimba ilmu sama dengan apa yang dilakukan oleh para sahabat Nabi SAW. Allah mengutus Rasulnya bil huda, dengan hidayah, wa dinil haq, dan agama yang benar. Maksud dari al-huda adalah al-ilmu nafi, ilmu yang bermanfaat. Dan dimaksudkan dengan dinil haq dan agama yang benar adalah al-amal saleh, amal saleh. Jadi kalau dalam Al-Quran disebutkan tentang ayat ini, dan ini banyak berulang, walladzi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum, dan seterusnya, bil huda wa dinil haq, dengan hidayah dan agama yang benar. Hidayah yang dimaksud adalah ilmu yang bermanfaat, dinul haq yang dimaksud adalah amal saleh. Maka dengan dua ini, ilmu yang bermanfaat dan amal yang saleh, kata Syekh di sini, taqumul hayatu at-thayyibah, kehidupan yang baik itu akan terrealisasi. Kalau orang tidak punya ilmu, tidak tahu agamanya, tidak tahu Al-Qurannya, tidak tahu hadis-hadis Nabi-nya, ya dia akan hidup seperti binatang. Dia akan hidup seperti binatang. Makanya di dalam Al-Quran disebutkan, walaqad darabna li jahannama katsiran minal insi wal jin, dan sungguh telah kami tetapkan untuk jahannam itu banyak penghuninya dari kalangan manusia dan jin. Kenapa? Lahum qulubun la yafqahuna biha wa la ya'qiluna biha, wa lahum a'yunun la yubsiruna biha, wa lahum adhanun la yasma'una biha, ulaika kal an'ami bal hum adall. Kata Allah, kenapa mereka dimasukkan ke dalam jahannam? Karena mereka punya hati tidak dipakai untuk berpikir, tidak ada ilmunya hatinya. Mereka punya telinga tidak dipakai untuk mendengar, mereka punya mata tidak dipakai untuk melihat. Ulaika kal an'am, mereka itu seperti binatang. Bal hum adall, bahkan mereka lebih sesat lagi. Kenapa? Kalau binatang memang ya seperti itu, tidak ada otaknya. Manusia ada otaknya, berpikir, memilih, dan lain sebagainya. Dikasih fitrah yang benar untuk bisa memilih mana yang baik dan yang benar, mana yang baik dan mana yang salah. Tapi ketika dia memilih yang salah, maka dia lebih sesat daripada binatang. Al-ilmu nafi, ilmu yang bermanfaat. Ilmu sekedar ilmu saja tidak diamalkan, maka ini ilmunya tidak bermanfaat. Maka orang yang menuntut ilmu selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan doa Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma inni as'alu, Allahumma inni a'udzubika min qalbin la yakhsha. Ya Allah, aku berdoa kepadamu dari hati yang tidak khusyuk, wa min ilmin la yanfa', dan dari ilmu yang tidak bermanfaat. Salah satu tanda bahwa ilmu kita tidak bermanfaat adalah ketika tidak diamalkan. Itu cuma sekedar ilmu saja. Sama dengan ilmunya Abu Thalib tentang kebenaran dakwah Nabi Muhammad SAW. Tapi ketika dia tidak amalkan ilmunya itu, dia lebih terpengaruh oleh hamiyah al-jahiliyah, ya, fanatisme jahiliyah, fanatisme kesukuan. Buktinya apa? Ketika dia meninggal atau sakaratul maut, didatangi oleh Nabi Muhammad, didatangi oleh Abu Jahal, ya. Ponakannya Nabi Muhammad SAW mengatakan kepada Abu Thalib, ya ammi qul la ilaha illallah wa hajjubika indallah. Wahai pamanku, katakanlah la ilaha illallah, saya jadikan ini hujjah di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu Abu Jahal mengatakan, atarab tadina aba'ina,
Apakah kamu meninggalkan agama yang moyang kita? Begitu terus. Akhirnya di akhir hayatnya sebelum rohnya tercabut, lalu dikasih kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada di Muhammad ini yang memerintahnya untuk mengucapkan la ilaha illallah. Tapi di akhir hayatnya dia mengatakan ala millati abaina, tetap di atas agama yang moyang kita, lalu mati. Maka luar biasa, ilmunya tidak bermanfaat. Tapi karena pertolongannya kepada Nabi Muhammad SAW, dan ini maha adilnya Allah, ada jasa yang dia berikan kepada Nabi Muhammad menolong dakwah Nabi SAW. Paling tidak posisinya sebagai pembesar Quraisy menghalangi pembesar Quraisy yang lain untuk menyakiti Nabi SAW secara frontal. Nah ini beliau diberikan ganjaran oleh Allah yang tadinya beliau akan diadab di neraka paling bawah, neraka paling keras siksanya, diangkat menuju dohin nar, diangkat ke neraka yang paling atas. Neraka paling atas ini neraka yang paling ringan. Neraka paling ringan itu kata Nabi SAW, ketika dia memakai sendal dari api neraka, bekaknya mendidih. Ini neraka yang paling ringan. Dan celakanya Abu Thalib tidak akan keluar dari neraka selama-lamanya. Makanya ini contoh ilmu yang tidak bermanfaat. Dan Abu Thalib sendiri mengatakan dalam syairnya, laulal manamatu wa makhafatu masabbatin lawajadtani bidzalika samhan mubina. Kalaulah bukan karena takut celaan dan diejek oleh teman-temannya ini, para pembesar Quraisy, lawajadtani bidzalika samhan mubina. Jadi engkau akan mendapatiku samhan, ya, mubina, ikut dan membenarkan apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Jadi di antara penghalang hidayah yang kita bisa ambil dari sini adalah ketika orang takut dicela sama teman-temannya, ketika takut diejek, takut dihina, dipandang aneh dan sebagainya. Ini penghalang hidayah. Maka memang kita diperintahkan oleh Nabi SAW jangan berteman dengan teman-teman yang buruk. Bahkan kata Allah Subhanahu wa taala, al-akhillau yawma idzin aduwwun illa muttaqin. Orang-orang yang saling berkasih sayang di hari kiamat nanti akan menjadi saling bermusuhan kecuali orang-orang bertakwa. Lalu kemudian, jadi itu ilmu yang bermanfaat. Lalu kemudian al-amal as-salih. Al-amal as-salih, amalan yang saleh. Dua pilar inilah yang menjadikan kehidupan seseorang itu menjadi baik dan bahagia. Semakin banyak ilmunya dan semakin bermanfaat ilmunya dan semakin banyak amalan solehnya, ketundukannya kepada Allah, maka semakin bahagia pula dia kehidupannya. Dan Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an telah menjelaskan semuanya. Dalam apa yang disebutkan Al-Quran ini, tibyanan likulli syai', sebagai penjelas untuk segala sesuatu. Dan kemudian sunnah datang sebagai penjelasan yang lebih rinci yang dijelaskan secara umum di dalam Al-Quran, dan sebagai tafsirnya dan sebagai perinci. Makanya kata Nabi SAW, ala inni utitul kitaba wa mithlahu ma'ahu. Ketahuilah saya diberikan Alkitab, itu Al-Quran, wa mithlahu, dan yang serupa dengan Al-Quran, ma'ahu, bersama dengan Al-Quran tersebut, yaitu sunnah Nabi SAW, hadis-hadis Nabi SAW. Makanya Al-Quran dan sunnah ini disebutkan sebagai dua wahyu, al-wahyain. Kenapa? Karena semuanya berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ini disebutkan dalam Quran surat Thaha, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Nabi itu tidak berbicara, tidak ada satupun yang keluar dari mulutnya kecuali apa yang diwahyukan oleh Allah kepadanya. Nabi tidak berbicara sesuai dengan hawa nafsunya. Makanya ketika ada sahabat yang menulis semua apa yang diucapkan oleh Nabi SAW, lalu kemudian sahabat ini ingin mengklarifikasi, Nabi SAW mengatakan,
iya, tulis saja semuanya. Walladzi nafsi biyadihi, maka demi zat yang jiwaku berada di tangannya. Ma yantiqu hadza illa haqq. Mulut ini tidak mengucapkan kecuali yang hak. Maka marahnya Nabi, diamnya Nabi dan seterusnya semuanya adalah sumber syariat Islam. Nah, akidah Islam, ya, inilah sebagaimana yang kita sebutkan tadi, pondasi dan tiang agama ini, kaidahnya dan rahasia kekuatan dan kejayaannya. Kapan umat ini meninggalkan akidahnya, imannya lemah, dan orang-orang yang imannya lemah, akidahnya rusak atau kurang, ini banyak di tubuh umat, maka jangan heran kalau umat ini lemah juga. Kalau orang-orang yang akidahnya benar ini banyak di tengah-tengah umat, paling tidak dalam jumlah yang cukup, maka insya Allah umat ini akan kembali jaya. Tapi kalau person-person umat ini belum sampai pada jumlah yang cukup, maka kita akan terus menjadi bulanan bangsa-bangsa lain. Saat kaum muslimin di Al-Aqsa di teror senjata dalam sholat, kita di sini tidak bisa apa-apa. Saudara-saudara kita di Myanmar dibakar, kita tidak bisa apa-apa. Teman-teman kita, saudara-saudara kita di Cina, di Uighur, di kamp pengungsian, kita tidak bisa apa-apa. Dan memang inilah masanya semenjak berakhir Perang Dunia Kedua sampai sekarang umat Islam ini terus berada dalam kehinaan. Maka kapan dia kembali? Ketika umat ini kembali kepada agamanya. Karena itulah rahasia kekuatannya. Maka musuh-musuh Islam dari dulu sampai sekarang dan sampai hari kiamat berusaha menjauhkan kaum muslimin sejauh-jauhnya dari agama dengan berbagai cara. Nah, kata Syekh di sini, akidah Islam ini mengandung beberapa kekhususan tersendiri. Yang pertama adalah bahwa akidah Islam ini mengandung tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala dengan beribadah kepadanya. Jadi nilai tauhid kita dengan ibadah. Dan ini tujuan para rasul diutus, tujuan para nabi diutus adalah untuk mengajak, menyuruh kepada umat untuk beribadah. Bukan sekedar menyuruh dan mengajarkan bahwa ada Tuhan yang namanya Allah. Ada Tuhan yang namanya Allah sebagai pencipta. Bukan itu saja tugasnya, tapi tugasnya menyuruh manusia bentuk beribadah. Makanya semenjak Nabi Nuh, Nabi Hud, Nabi Saleh, Nabi Syuaib, Zakaria, Yahya, Isa, semuanya mengatakan wa'budullah, sembahlah Allah, beribadah kepada Allah, sujudlah kepada Allah. Ini inti dari seruan mereka, bukan hanya sebagai ilmu yang berhenti di kepala kita. Wali Nabi SAW bilittiba, dan kepada Nabi SAW dengan mengikuti Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini diantara kekhususan yang pertama. Yang kedua, bahwa akidah Islam ini tauqif, maksudnya adalah tauqifiyah. Dia tidak bersumber dari selain Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak bersumber dari falsafah tertentu, tidak bersumber dari hasil pemikiran kita, atau bersumber dari sekumpulan ulama berkumpul lalu membuat akidah baru. Tidak mungkin. Tidak mungkin sama dengan Kristen. Kristen itu berubah akidahnya karena ada konsili Nikea pada tahun 325 Masehi. Itu konsensus para pendeta sepakat untuk menjadikan Tuhannya lebih dari satu. Dengan aneh para ulama Islam. Sedangkan Islam tidak mungkin nanti ulama Islam bersepakat untuk menjadikan Tuhannya dua, tiga, tidak mungkin.
Makanya di antara keistimewaan Islam ini sumbernya paten Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketiga, bahwa akidah Islam ini sesuai dengan fitrah yang sehat yang Allah tanamkan kepada semua manusia. Makanya Nabi SAW katakan, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Semua anak dilahirkan di atas fitrah. Fa'abawahu yuhawidani. Maka kedua orang tuanya lah yang membuat dia menjadi Yahudi. Atau kata seorang ustaz dulu yang mengajarkan kepada kami, atau membuat dia seperti ke-Yahudian. Ya, ada sifat-sifat orang Yahudi pada dia. Orang tuanya, kedua orang tuanya. Au yumatisani, au yunasirani, atau membuat dia orang Nasrani, au yumatisani, atau membuat dia orang Majusi. Maka pengaruh kedua orang tua, pendidikan kedua orang tua, kebiasaan-kebiasaan kedua orang tua itu akan menurut kepada anaknya. Maka memang sangat penting pendidikan anak ini, karena anak ini dilahirkan sesuai dengan fitrahnya yang sehat. Masyarakatnya, orang tuanya, teman-temannya akan mengubah fitrahnya yang lurus tadi. Kemudian yang berikutnya adalah bahwa akidah Islam ini sesuai dengan akal yang sehat, ya, yang tidak diracuni oleh syubhat, yang tidak diracuni oleh syahwat. Ini akan sesuai dengan akal yang sehat. Kemudian yang berikutnya, akidah Islam ini syumul itu komprehensif. Ajaran Islam ini komprehensif. Kata Nabi SAW, tidak ada satupun sesuatu apapun yang mendekatkan kalian ke surga, dan tidak ada sesuatu apapun yang mendekatkan, yang menjauhkan kalian dari neraka, illa wa qad bayyantuhu lakum. Kecuali aku telah menjelaskannya untuk kalian semua. Maka apapun itu telah dijelaskan oleh agama kita. Bahkan kata para salaf, kalau bisa engkau mengisir, dan itu ada sunnahnya dari Nabi cara bersisirnya, maka lakukanlah. Ya, sampai segitunya, karena memang semuanya diajarkan dalam agama kita. Kemudian ajaran-ajaran di dalam agama kita ini semuanya saling membenarkan satu sama lain, tidak ada yang kontradiksi, tidak ada yang saling berlawanan seperti yang kita temukan di agama-agama atau falsafah yang lain. Kemudian agama kita ini wasatiyah, moderat. Moderat. Kalau Kementerian Agama sekarang punya slogan moderasi beragama. Ya, moderasi beragama itu bagaimana kita beragama secara moderat. Maka Islam pada asalnya sudah moderat. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada'a 'alan nas. Dan demikianlah kami jadikan kalian umat yang pertengahan di antara umat-umat yang lain. Maka agama kita ini agama moderat, agama yang penuh toleransi. Bahkan kata Nabi SAW, bu'ithu bil hanafiyyati samhah. Saya ini diutus dengan ajaran yang penuh toleransi. Bil hanafiyyah as-samhah. Nah, akidah Islam ini akan melahirkan beberapa buah. Yang pertama, bahwa dengan akidah Islam ini kita akan bisa merealisasikan penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita akan terbebas dari penghambaan sesama makhluk. Ya, kita akan bebaskan dari penghambaan sesama makhluk. Poin yang kedua, tahqiqul ittiba' li Rasul Rabbil Alamin. Kita akan dapat merealisasikan bagaimana kita ittiba' secara penuh kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, mengikut kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata Allah Subhanahu Wa Taala dalam Quran surat Al-Imran, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni." Katakanlah wahai Muhammad kepada umat manusia,
Jika kalian mencintai aku, mencintai Allah Subhanahu wa taala, fattabi'uni, maka ikutilah aku. Maka yuhibbukumullah, niscaya Allah juga akan mencintai kalian, wa yaghfir lakum dzunubakum, dan akan mengampuni dosa-dosa kalian. Bahkan kata Nabi SAW, la yu'minu ahadukum, tidak akan beriman seseorang dari kalian hatta yakuna hawahu tab'an lima ji'tu bihi, sampai hawa nafsunya ikut atau sesuai dengan risalah yang dengannya aku diutus. Kalau masih ada keinginan-keinginan kita yang belum sesuai dengan apa yang dibawa oleh Nabi SAW, maka keimanan kita belum sempurna. Maka keimanan kita belum sempurna. Sampai semua hawa nafsu kita, semua keinginan kita sesuai dengan risalah yang dibawa oleh Nabi SAW. Maka dengan akidah Islam, insya Allah kita akan dapat merealisasikan ittiba kita kepada sunnah Rasulullah SAW. Kemudian yang ketiga, ar-rahah an-nafsiyah. Kita akan mendapatkan ketenangan batin, ketenangan jiwa. Kalau kita lihat banyak orang stres, banyak orang galau, sedih, banyak orang yang tidak tenang hidupnya, ya pastikan dia jauh dari agama. Karena dia tidak mendapatkan tempat sandaran yang kuat, itu Allah Subhanahu wa taala. Tempat sandarannya rapuh, sehingga dia mulai jatuh. Ada sedikit masalah, bahkan sampai bunuh diri dan seterusnya. Masyarakat Jepang dikatakan sebagai masyarakat yang pintar, bukan. Dari segi ketenangan jiwa mereka tidak ada. Nah, kenapa banyak sekali bunuh diri di sana? Betul, banyak orang stres, stres di sana. Mungkin karena terlalu pintar kali. Terlalu pintar, tapi karena tidak berakidah Islam, sehingga tidak mendapatkan ketenangan jiwa di dalam ibadah, di dalam sholat, di dalam ketundukan kita kepada Allah. Disitulah ketenangan. Kata Nabi SAW, "Ju'ilat qurratu 'aini fis shalah." Dijadikan kesejukan mataku berada di dalam sholat. Kata Nabi SAW, "Ya Bilal, arihna bis shalah." Wahai Bilal, istirahatkanlah kami dengan sholat. Kenapa? Karena memang ketika beribadah Nabi mendapatkan ketenangan jiwa itu. Batinnya istirahat dari segala kepenatan dunia. Ketika dia bertawakal, bersandar, dan mengharap hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah inti tauhid. Kita jadikan semuanya kita bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang berikutnya adalah al-qanaah al-fikriyah. Ketika kita berakidah Islam, maka pikiran kita akan terpuaskan. Ya. Puas dengan konsep akidah Islam. Ya, karena memang dia sesuai dengan fitrah. Sesuai dengan fitrah. Kemudian yang berikutnya bahwa akidah Islam ini bisa menjawab semua kebutuhan ruh kita dan jasad kita. Semua kebutuhan ruh dan jasad kita. Seperti yang kita tadi jelaskan, bahwa ruh kita, jasad kita ini butuh yang namanya ketenangan, ketenangan jiwa. Maka dengan ibadah, dengan tunduk kepada Allah, disitulah kita mendapatkan ketenangan jiwa. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Ketahuilah dengan berzikir kepada Allah, hati akan menjadi tenang. Kenapa? Karena orang yang berzikir kepada Allah selalu dia curhatkan permasalahannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang berzikir kepada Allah seakan-akan dia sedang berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang selalu berkomunikasi dengan Allah inilah orang yang hatinya tenang. Nah, jamaah sekalian, sebagaimana telah kita jelaskan tadi di awal bahwa matan-matan akidah ini kalau kita lihat dari para ulama sejak dahulu, ya, sejak masa salaf sampai ulama kontemporer pada masa kini,
baik itu menulis akidah dengan matan yang ringkas ataupun akidah dengan penjelasan yang berjilid-jilid, atau secara umum menggambarkan tentang akidah salaf, atau menulis kitab dengan masalah tertentu, ya, semuanya mereka tulis ini untuk menjelaskan akidah salaf. Ada juga yang menulis untuk memang sebagai counter terhadap kelompok-kelompok sesat, kelompok-kelompok sesat seperti kitab akidah wasatiyah itu. Ya, sebenarnya beliau menulis itu untuk menjelaskan akidah yang benar, membantah akidah-akidah yang sesat, terutama dalam masalah asma wa sifat. Nah, akidah atau kitab-kitab akidah kebanyakannya disusun berdasarkan dengan rukun iman, yaitu iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada kitab, iman kepada rasul, iman kepada hari akhir, iman kepada takdir, sesuai dengan hadis Jibril tadi, ya. Hadis Jibril dari sahabat Nabi SAW, an Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, bainama nahnu julusun inda Rasulillah sallallahu